Malaysia dan Singapura stres berat. Presiden Prabowo benar-benar stop kekayaan RI di keruk tetangga. Nyonyor tenan pora kowe. Dudukan laut, udara dan sebagainya. Di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nomor 1, kita sekarang ke bawah. Bahwa kekayaan alam kita sangat besar, ratusan tahun Nusantara ini selalu diganggu, diinvasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Mereka ke kita untuk mengambil kekayaan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab. Kekayaan kita harus kita selamatkan, harus kita hemat, harus kita kelola untuk kita hilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia. Kekayaan tersebut sangat penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, negara yang modern, negara yang adil dan makmur sesuai cita-cita kebangsaan. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal ini. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Tapi mereka bersedia untuk bayar pajak sekitar 10% itu gimana? Bukan urusan saya, pokoknya masuk ilegal saya tangkap. Kalau yang domestik yang dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, itu lama coba bagus. Kan demandnya akan ditentukan, demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat gitu. Berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harus saya pecat. Pertanyaan, ini menarik, tolong ditulis juga. Ada seorang profesor memberi masukan, Pak Mentan ada yang minta fee di kantornya. Aku lacak, aku pecat. Sekarang tersangka. Dan Anda boleh cek, cari sendiri. Aku sudah tanda tangan pemecatannya dan tersangka. Sudah tersangkanya sudah? Siap, sudah. Itu. Jadi terima kasih kalau ada yang memberi masukan. Berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harus saya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main mau korupsi di pertanian. Aku beresin. Clear? Sepakat kan musuh negara? Ada berani wartawan mengatakan bukan musuh negara? Masih ada? Enggak ada ya? Di Asia Tenggara ada satu hal yang selama bertahun-tahun dianggap aturan alam. Indonesia sebagai gudang energi dan sumber daya, Singapura dan Malaysia sebagai terminalnya. Yang satu keringetan gali, yang dua tinggal nerima beres. Itu pola yang semua orang diam-diam tahu, tapi pura-pura nggak pernah dibahas. Kayak rahasia umum yang semua orang anggap normal. Lalu datanglah Prabowo dengan gaya khasnya. Tenang, datar, tapi kalau bicara, efeknya kayak lempar dinamit ke kolam ikan. Langsung pada loncat semua. Begitu kebijakan penahanan devisa hasil ekspor dan pembatasan aliran SDA diumumkan, Asia Tenggara seketika berhenti napas. Bukan cuma kaget, ini bukan kebijakan biasa, ini reposisi total kekuatan. Indonesia tiba-tiba nggak mau lagi jadi kasir 24 jam yang bisa diambil stoknya tanpa protes. Dan Singapura, negara kecil yang hidup dari memproses ulang apa yang keluar dari Indonesia itu, langsung kelihatan pucat pasi. Bayangkan, Anda biasa makan lewat sedotan panjang yang terhubung ke gudang makanan raksasa. Lalu tiba-tiba petugas gudang narik sedotannya sambil ngomong, mulai hari ini kami atur ulang alurnya. Mau pakai? Bisa. Tapi bayar yang benar, adil, dan sesuai kontribusi. Jangankan Singapura, siapapun pasti kaget. Singapura selama 5 tahun terakhir jadi investor asing terbesar di Indonesia. Total 62,3 miliar dolar IC, angka yang bikin mata melotot. Tapi mari jujur, investasi itu bukan amal jariah. Itu investasi return tinggi, penuh hitungan untung rugi. Banyak perusahaan Singapura menanam modal di Batam, Bintan, dan Kepri karena lokasi strategis, tenaga kerja kompetitif, dan akses langsung ke sumber daya Indonesia. Selama bertahun-tahun, modelnya begini. Indonesia pasok energi dan SDA.
Singapura proses, jual ulang, dan jadi pusat regional. Malaysia ikut kebagian kuenya. Indonesia dapat porsi lumayan, tapi tidak sebanding dengan nilai SDA yang keluar. Model itu berjalan mulus selama Indonesia memilih untuk ngalah dulu deh. Ya, dulu, sekarang, bukan zamannya lagi. Ketika Prabowo berkata, kekayaan kita tidak boleh lagi mengalir bebas, itu bukan sekadar kalimat. Itu deklarasi babak baru. Dan dunia langsung mengerti sinyal itu. Prabowo tidak lagi bicara sebagai Menteri Pertahanan, bukan lagi sebagai tokoh politik, tapi sebagai presiden yang memegang kendali penuh atas kapal besar bernama Indonesia. Ia melihat data. Ia membaca peta global. Ia sadar bahwa Indonesia adalah pemasok nikel terbesar dunia. Indonesia punya cadangan gas dan batu bara raksasa. Indonesia punya lahan pangan yang luas, tapi nilai tambahnya masih bocor kemana-mana. Dan ia tidak mau itu berlanjut. Makanya kebijakan penahanan devisa ekspor itu bukan sekadar aturan teknis. Itu langkah memaksa semua pemain lama untuk beradaptasi dengan standar baru. Begitu kebijakan diumumkan, reaksi regional langsung terasa. Singapura yang paling kencang paniknya. Kenapa? Karena Singapura selama ini hidup dari aliran energi Indonesia. Bukan metafora, ini literal. Kebutuhan listrik Singapura 180 miliar BBTUD per hari. Lebih dari 50% sumbernya dari Indonesia.